Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan implementasi data mining untuk memprediksi hasil penjualan barang pada toko sembako dengan menggunakan algoritma a priori. Next. Anggota kelompok kami antara lain 1. Gifty Matilda Jevanya dengan NIM 111998, dengan saya sendiri Andika Bagaskara dengan NIM 11190505, dan dengan Muhammad Nurwiantara Saputra dengan NIM 11190492. Latar belakang. Toko sembako merupakan toko yang menjual berbagai aneka makanan ringan, minuman, dan kebutuhan lainnya. Saat ini toko sembako sudah melakukan transaksi menggunakan komputer dan mencatat data transaksi yang ada. Namun data tersebut hanya berfungsi sebagai arsip toko saja, sehingga belum digunakan sebagai data untuk memprediksi hasil penjualan barang yang akan datang yang diminati konsumen. Data transaksi penjualan ini dapat diolah dengan menggunakan metode algoritma a priori sehingga menghasilkan informasi berupa prediksi penjualan barang. Metodologi dasar analisis asosiasi dibagi dalam 2 tahap, yaitu analisa pola frekuensi tinggi. Tahapan ini mencari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari nilai support dalam database. Nilai sebuah sistem diperoleh dengan rumus support A, jumlah transaksi mengandung A per total transaksi dikali 100, sedangkan pada 2 item set atau lebih diperoleh dengan rumus support A, B dengan jumlah transaksi mengandung A dan B per total transaksi dikali 100. Penciptaan aturan-aturan asosiatif. Setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, barulah dicari aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk confidence dengan menghitung confidence dengan aturan asosiatif AB. Nilai confidence dari aturan AB diperoleh dari rumus confidence P BA jumlah transaksi mengandung A dan B per jumlah transaksi mengandung A dikali 100. Dari proses pembentukan aturan asosiasi maka akan diperoleh nilai confidence dari setiap item set, dan kemudian ditentukan nilai minimum confidence untuk memperoleh rules association. Next. Proses algoritma a priori dapat dijabarkan dalam flowchart dan relasi antar tabel di bawah ini. Berikut adalah tabel flowchart dalam relasi tabel. Mulai dari start, input username dan password, text status, input data, barang transaksi minimal support, bentuk item set dan aturan, nilai confidence dan hasil aturan asosiasi yang menghasilkan, lalu diakhiri dengan N. Next. Berikut adalah relasi antar tabel. Next. Tahapan penelitian. Adapun tahapan penelitian yang akan kami lakukan dalam proses penelitian ini adalah sebagai berikut. Observasi, pengumpulan data arsip, proses data meliputi data selection untuk memilih himpunan dataset yang akan digunakan pada penulisan ini, yaitu berupa data transaksi penjualan yang berisi tentang informasi penjualan, cleaning untuk membersihkan data seperti melengkapi data dan menghapus data duplikat, mining menerapkan teknik a priori untuk menemukan informasi mengenai data transaksi penjualan, dan akan dijelaskan proses data mining secara aplikatif. Metode analisis data. Algoritma a priori adalah salah satu algoritma yang melakukan pencairan
frequent item set dengan menggunakan teknik association rule. Support adalah nilai penunjang atau persentase kombinasi sebuah item set dalam database. Rumus support sebagai berikut. Support A, jumlah transaksi mengandung A per total transaksi dikali 100, sedangkan bila mencari nilai support dari dua item, support AB, jumlah transaksi mengandung A dan B per total transaksi dikali 100. Next. Sedangkan confidence adalah nilai kepercayaan, yaitu kuatnya hubungan antar item dalam sebuah a priori. Confidence dapat dicari setelah pola frekuensi munculnya sebuah item ditemukan. Berikut adalah rumus confidence. Confidence P B A, jumlah transaksi mengandung A dan B per jumlah transaksi mengandung A dikali 100. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Bikti. Dan tempat dipersilakan. Untuk mempelajari langkah-langkah perhitungan algoritma a priori, maka akan dijelaskan contohnya sebagai berikut. Yang pertama, jenis barang sebanyak 5 item. Yang kedua, data transaksi penjualan sebanyak 10 transaksi dan masing-masing transaksi memiliki 3 jenis item barang. Jenis produk. Yang pertama, ada Fanta 390 ml, yang kedua ada Sprite 390 ml, ketiga ada Coca-Cola 390 ml, yang keempat ada Ades 600, yang kelima ada Fresty 500 green. Deskripsi produk. Pertama, item Fresty 500 green, Coca-Cola 390 ml dan Ades 600. Yang kedua Ades 600, Sprite 390 ml, Fanta 390 ml. Yang ketiga Fanta 390 ml, Ades 600 dan Coca-Cola 390 ml. Yang keempat ada Ades 600, Sprite 390 ml dan Fanta 390 ml. Kelima, ada Fanta 390 ml, Sprite 390 ml, Fresty 500 green. Keenam, ada Coca-Cola 390 ml, Fresty 500 green, Sprite 390 ml. Ketujuh, ada Fanta 390 ml, Ades 100, Coca-Cola 390 ml. 8, ada Ades 600, Fanta 390 ml, Coca-Cola 390 ml. 9, Sprite 390 ml, Fanta 390 ml dan Ades 600. 10, ada Coca-Cola 390 ml, Fanta 390 ml dan Sprite 390 ml. Next. Berikut ini cara penyelesaian dari studi kasus di atas menggunakan algoritma a priori. A. Pembentukan item set. Proses pembentukan C1 atau disebut dengan satu item set dengan jumlah minimum support sama dengan 600% dengan rumus sebagai berikut. Support A sama dengan jumlah transaksi mengandung A per total transaksi kali 100. 3. Support dari tiap item. Support dari tiap item pertama ada Fanta 390 ml, supportnya 80%, jumlahnya 8. Yang kedua ada Sprite 390 ml, supportnya ada 60%, jumlahnya 6. Ketiga ada Coca-Cola 390 ml, supportnya 60%, jumlahnya 6. Keempat ada item Ades 600,
supportnya 70%, jumlahnya 7. 5 ada item Presti, jumlahnya Presti 500 screen, supportnya 30%, jumlahnya 3. B. Kombinasi 2 item set. Proses pembentukan C2 atau disebut dengan 2 item set dengan jumlah minimum support sama dengan 60% dapat diselesaikan dengan rumus sebagai berikut. Support AB sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B per total transaksi kali 100. 4. Support dari tiap item. Yang pertama ada item Fanta 390 ml dan Sprite 390 ml, jumlahnya 5, supportnya 50%. Kedua ada Fanta 350 ml, Coca-Cola 390 ml, jumlahnya ada 4, supportnya ada 40. Kelima ada Fanta, kalau 3 ada item Fanta 390 ml, Ades 600. Jumlahnya ada 6, supportnya 60%. 4 ada Sprite 390 ml dan Coca-Cola 390 ml, jumlahnya 2, supportnya 20%. Kelima ada Sprite 390 ml dan Ades 600, jumlahnya 3, supportnya 30%. Item keenam ada Coca-Cola 390 ml dan Ades 600, jumlahnya 4, supportnya 40%. Minimal support yang ditentukan adalah 60%. Jadi kombinasi 2 item set yang tidak memenuhi minimal support akan dihilangkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tara. Pembentukan asosiasi. Setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, barulah dicari aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum untuk confidence dengan menghitung confidence aturan asosiasi A ke B. Minimal confidence adalah 60%. Nilai confidence dari aturan A ke B diperoleh dengan rumus berikut. Confidence P dari kurung buka B A tutup dengan jumlah transaksi mengandung A dan B per jumlah transaksi mengandung A dikali 100. Tabel 5, aturan asosiasi. Aturannya adalah jika membeli Fanta 390 ml, maka akan membeli Ades 600 ml. Confidence yang didapat adalah 6/8 dan 75%. Tabel 6, hasil akhir aturan asosiasi. Aturannya adalah jika membeli Fanta 390 ml, maka akan membeli Ades 600 ml dengan support sebesar 60% dan confidence sebesar 75%. Berdasarkan aturan asosiasi di atas, maka diketahui produk yang paling dapat diketahui adalah barang yang paling banyak terjual, yaitu minuman Fanta 390 ml dan Ades 600 ml. Dengan diketahuinya hasil prediksi produk barang yang paling banyak terjual tersebut, sehingga dapat memberikan informasi kepada pemilik toko tembakau dalam memprediksi barang yang diminati oleh konsumen dan juga dapat dimanfaatkan untuk merencanakan stok barang yang akan datang. Berikut adalah hasil penelitian dan pembahasan. Dari hasil perencanaan sistem menggunakan data mining dengan algoritma a priori, hasil seperti berikut di bawah ini. Yang pertama, halaman input data prediksi. Data input prediksi pada
awal 2021 adalah pada halaman admin ini terdapat menu data arsip periode yang digunakan untuk input periode prediksi baru yang terdiri dari input nama arsip, batas waktu prediksi, dan nilai minimal, serta dapat menampilkan data arsip dari proses prediksi. Dua, tampilan hasil perhitungan a priori. Pada menu ini akan menampilkan data arsip periode hasil prediksi berdasarkan data transaksi yang telah diinput periode baru yang merupakan hasil dari perhitungan a priori, dan menu update digunakan untuk perintah update dari input periode baru. Berikut gambaran tampilannya. Kesimpulan, berdasarkan hasil rancangan sistem implementasi mining untuk memprediksi hasil penjualan barang dengan menggunakan metode algoritma a priori, menghasilkan sistem dengan hasil dapat membantu pemilik toko sembako dalam proses pengelolaan data transaksi penjualan. Dan dari hasil implementasi rancangan tersebut disimpulkan bahwa pemilik toko tidak lagi menggunakan cara konvensional dalam memprediksi hasil penjualan barang, sehingga dari data hasil prediksi yang dihasilkan sistem dapat memberikan informasi bagi toko sembako yang digunakan untuk memprediksi barang yang diminati oleh konsumen, dan juga dimanfaatkan untuk merencanakan stok barang yang akan datang. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Berwiantara Syapura dengan NIM 1190492. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf bila ada kekurangan.